Hari ini 28 Oktober 2024 kita memperingati Sumpah Pemuda. Kita akan membahas tentang peran penting bahasa Melayu dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam konteks Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berisi 3 poin utama: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berakar dari bahasa Melayu? Pada masa itu bahasa Melayu sudah digunakan secara luas sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar suku di Nusantara atau disebut juga lingua franca. Keputusan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia bukanlah tanpa alasan. Bahasa Melayu dianggap sederhana, mudah dipelajari, dan sudah dikenal oleh banyak orang di berbagai wilayah Nusantara. Muhammad Yamin, tokoh penting dalam Kongres Pemuda, berpendapat bahwa bahasa Melayu memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa persatuan. Meskipun ada perdebatan, akhirnya disepakati bahwa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Hal ini tercermin dalam butir ketiga Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi simbol persatuan bangsa, tetapi juga menandai lahirnya bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu telah berhasil menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini.